Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ramadan, bulan mulia yang penuh dengan keberkahan, di mana pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan segala amalan dilipat gandakan. Semua muslim tentu berlomba-lomba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dan berdoa. Bukan hanya berlomba mencari pahala, tapi juga senantiasa berdoa kepada Allah agar segala hajat dan keinginannya dapat dikabulkan. Ya, bulan Ramadan memang memiliki waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada waktu tersebut, doa seorang hamba berpeluang besar dikabulkan oleh Allah. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang pada setiap hari dan malam Ramadan. Setiap hamba di antara mereka ada doa yang dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, kapan saja waktu-waktu berdoa yang mustajab di bulan Ramadan? 1. Sepertiga malam terakhir, primadona waktu berdoa yang mustajab. Waktu mustajab terkabulnya doa di bulan Ramadan yang pertama adalah sepertiga malam terakhir, yang dimulai dari pukul 00 sampai dengan 03.00. Sepertiga malam merupakan waktu yang paling efektif untuk memanjatkan doa kepada Allah. Selain berdoa, waktu sepertiga malam ini juga sering digunakan untuk sholat tahajud. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan aku beri. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Saat sahur. Saat sahur termasuk salah satu dari 7 waktu mustajab terkabulnya doa di bulan Ramadan. Sahur juga merupakan waktu yang tepat untuk memanjatkan doa. Jadi berdoalah sebelum menyantap makan sahur. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Artinya, Rob kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Sepanjang berpuasa. Sepanjang berpuasa di bulan Ramadan juga merupakan waktu yang mustajab dikabulkannya doa-doa kita. Jadi jangan lupa untuk selalu panjatkan doa di setiap sholat 5 waktu yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena setiap doa yang dipanjatkan akan didengar dan dikabulkan oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Salah satu la taraddu da'wa'uhum as-shaimu hatta yaftiru wal imamul adil wa da'watul madlum. Artinya, ada 3 golongan doa mereka yang tidak tertolak. 1 orang yang berpuasa hingga ia berbuka, 2 imam yang adil, dan ketiga doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Menjelang berbuka. Salah satu dari 7 waktu mustajab terkabulnya doa di bulan Ramadan adalah menjelang berbuka. Waktu yang paling dinanti-nanti semua muslim. Setelah lelah berpuasa menahan haus, lapar, dan amarah, ternyata waktu tersebut juga menjadi waktu yang dinantikan Allah untuk mendengar doa-doa kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Karena Rasulullah SAW idza aftara qala dhahabat doma wabtalatul uruq wa sabatil azru insyaallah. Artinya, jika Nabi Muhammad SAW berbuka, ia berdoa, zahabaz zoma wabtalakil uruq wa sabatil azru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan semoga ganjaran didapatkan insya Allah. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Di antara azan dan iqamah. Waktu berdoa yang mustajab yaitu di antara azan dan iqamah. Berdoalah di antara waktu azan dan iqamah karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajab terkabulnya doa. Di waktu itulah Allah mendengar semua doa-doa kita. Airadul du'a bainal adani wal iqamah. Artinya, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. 6. Pada hari Jumat. Hari Jumat termasuk hari yang istimewa bagi umat Islam.
terlebih di bulan Ramadan. Hari Jumat termasuk waktu berdoa yang mustajab, di mana segala doa yang dipanjatkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti dia akan diberikan apa yang dia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam terbaik dari 1000 bulan waktu berdoa yang mustajab. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang istimewa, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam tersebut terdapat di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan beriktikaf di masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena di malam tersebut merupakan waktu terbaik dikabulkannya segala doa. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Sahabat yang beriman, itulah 7 waktu berdoa yang mustajab di bulan Ramadan. Yuk, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan dan terus berdoa agar segala yang kita harapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa menjadi salah satu cara agar sebuah keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rajin berdoa, maka akan semakin membuat kita merasa dekat dengannya. Ada begitu banyak doa yang diucapkan oleh kaum muslimin, mulai dari doa meminta rezeki, kesehatan, jodoh, dan lainnya. Tidak hanya untuk duniawi, masalah akhirat juga tidak luput dari doa yang diucapkan setiap hari. Selain manusia biasa, Rasulullah SAW ternyata senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dirinya sudah mendapatkan jaminan menjadi penghuni surga. Bahkan ternyata ada doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja sebagai kaum muslimin, kita juga ingin tahu doa apakah yang sering dimintai oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut informasi selengkapnya. Ternyata doa yang paling sering dilantunkan oleh Rasulullah SAW adalah yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, doa Nabi SAW yang paling sering diucapkan ialah, Ya Allah, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, doa tersebut berbunyi, pengertian kebaikan dunia mencakup seluruh yang dibutuhkan manusia di dunia, sehingga dengannya ia akan menjadi baik. Misalnya, sehat, rezeki yang halal, rumah tinggal yang nyaman, istri solehah, anak-anak penyejuk mata, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketentraman, dan lain-lain. Lain halnya dengan kebaikan akhirat. Menurut Ibnu Katsir mengartikan mengenai kebaikan akhirat, kebaikan di akhirat yang tertinggi ialah berhasil masuk surga dan menikmati kondisi-kondisi yang menyertainya, seperti perasaan aman dari ketakutan yang paling dahsyat di aras, dimudahkan proses hisab atau perhitungan amal, dan lain-lain yang merupakan kejadian-kejadian yang menyenangkan di akhirat kelak. Doa meminta kebaikan ini diakhiri dengan permohonan supaya terlindung dari siksa api neraka. Tujuan dari doa ini jelas, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kehidupan kita di dunia serta mendapatkan kemuliaan di akhirat dan juga terbebas dari siksaan neraka yang sangat menakutkan. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan, pernah terjadi satu peristiwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Kondisi orang yang sakit ini sudah sangat mengenaskan. Beliau pun menanyakan asal muasal kejadian. Apakah engkau berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah sebelumnya? Lelaki itu menjawab, ya, sebelumnya aku berkata, ya Allah, hukuman yang akan engkau timpakan kepadaku di akhirat, segerakanlah di atas diriku di dunia ini. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Subhanallah, engkau tidak akan sanggup memikulnya. Mengapa engkau tidak berdoa meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta terbebas dari api neraka? Begitu juga kejadian menarik pernah dialami Anas bin Malik. Sahabat mulia ini diminta untuk mendoakan orang-orang yang mendatanginya. Lantas beliau berdoa, ya Allah, ampunilah kami, kasihilah kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka meminta doa yang lain, maka Anas radhiyallahu anhu memanjatkan doa yang sama. Kemudian berkata, seandainya kalian telah dianugerahi ini, sungguh kalian telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa doa menjadi perantara antara kita dan Allah, maka perbanyaklah berdoa kepadanya. Jangan lupa untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliaulah tauladan terbaik di dunia ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah